teman-teman, saya Maria Yohana Mestinmoa. Saya dari kelas 10I SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai keberagaman kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu, Indonesia memiliki banyak sekali kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan juga Buddha. Nah, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha ini tentu saja memiliki agama utama, yaitu Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha dibawa ke Indonesia dengan beberapa cara yang dijelaskan oleh 5 teori, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan juga teori arus balik. Agama Hindu-Buddha ini kemudian berkembang pesat di Indonesia sehingga muncullah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan ini mulai runtuh. Walaupun sudah runtuh, kerajaan Hindu-Buddha meninggalkan banyak sekali dampak pada Indonesia. Salah satunya yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan sebuah proses meleburnya suatu budaya asing pada suatu daerah tanpa menghilangkan budaya asli dari daerah tersebut. Akulturasi ini terjadi pada Indonesia pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, yang mana kerajaan Hindu-Buddha ini memiliki beragam atau banyak sekali kebudayaan. Karena masa kerajaan Hindu-Buddha ini berlangsung lumayan lama, maka kebudayaan-kebudayaan Hindu-Buddha ini perlahan melebur dengan budaya asli Indonesia. Omong-omong tentang kebudayaan Hindu-Buddha yang beragam, tentu saja teman-teman mengetahui bahwa agama Hindu dan juga agama Buddha merupakan 2 dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha ini tentu saja memiliki tempat ibadah dan juga kitab-kitabnya tersendiri. Agama Hindu memiliki tempat ibadah pura dan juga kitab Weda. Sementara agama Buddha memiliki tempat ibadah vihara dan juga kitab Tripitaka. Nah, agama Hindu dan juga Buddha beserta tempat ibadah dan kitab-kitabnya ini merupakan beberapa contoh dari banyak sekali keragaman kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia sampai saat ini. Contoh-contoh lain dari ragam kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia sampai saat ini yaitu yang pertama adalah Gapura. Teman-teman semua pasti sudah pernah melihat Gapura. Kita semua pasti sudah sangat familiar dengan Gapura. Tapi siapa sangka Gapura ini merupakan salah satu kebudayaan Hindu-Buddha yang masih dilestarikan oleh Indonesia sampai saat ini. Gapura biasanya dibangun untuk menandakan perbatasan-perbatasan suatu daerah. Yang kedua adalah atap tumpang. Atap tumpang merupakan salah satu kebudayaan Hindu-Buddha yang masih dilestarikan oleh Indonesia. Pelopor dari atap tumpang ini adalah Masjid Agung Demak. Walaupun atap tumpang merupakan kebudayaan dari Hindu-Buddha, tetapi pelopornya adalah Masjid Agung Demak. Yang selanjutnya adalah beberapa kata bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Sanskerta, yang dimana bahasa Sanskerta ini merupakan bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Contoh-contoh katanya misalnya kata bahasa yang diambil dari kata bahsa, kata jiwa yang diambil dari kata jiva, dan juga kata istimewa yang berasal dari kata astameva. Yang selanjutnya adalah sistem penanggalan tarik saka atau kalender saka. Sistem penanggalan tarik saka ini pertama kali digunakan oleh masyarakat India. Sistem penanggalan ini adalah sistem penanggalan yang digunakan oleh masyarakat pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Sistem penanggalan tarik saka ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini, yang dimana sistem penanggalan ini menghitung 1 tahun berisi 12 bulan dan 1 bulan berisi 30 hari. Selanjutnya adalah sistem kasta. Sistem kasta adalah sistem yang digunakan oleh masyarakat pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Sampai saat ini, sistem kasta masih digunakan oleh agama Hindu. Sistem kasta ini berisi kasta-kasta yang membedakan atau membagi masyarakat menjadi 4 tingkat. Tingkat yang pertama adalah kasta Brahmana yang berisi para pendeta atau pemuka agama.
Yang kedua adalah kasta kesatria atau kasta bagi para raja atau bangsawan. Yang ketiga adalah kasta waisya untuk para pedagang, dan juga kasta sudra untuk para budak. Dan yang terakhir, saya mengambil salah satu upacara keagamaan dari agama Hindu, yaitu upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan upacara atau ritual pengembalian roh leluhur dengan proses pembakaran jenazah. Jadi upacara ngaben ini dilakukan ketika seseorang meninggal dunia dan jenazahnya dibakar. Jadi sekian saja pembahasan saya kali ini mengenai keberagaman kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapat ilmu baru mengenai keberagaman kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia sampai saat ini. Sekian saja video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan informasi yang saya sampaikan. Saya Yohana pamit undur diri dan sampai jumpa di kali berikutnya. Bye-bye.